Shalom, selamat pagi, selamat berada di bulan April. Hari ini kita bersyukur kepada Tuhan, walaupun dalam ruangan ini cuma ada 4 orang, 5 sama saya, dan memang itu suatu ketentuan untuk kita tidak terlalu banyak memutus mata rantai penyebaran virus COVID-19. Jadi kita sedang berjuang ini. Bapak Ibu Saudara yang berada di rumah juga sedang berjuang dan menjadi pejuang pahlawan-pahlawan untuk memutus mata rantai daripada penyebaran virus COVID-19. Baik Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, seperti pujian tadi, dunia tak bisa menggantikan, dunia tak bisa untuk menenggelamkan orang percaya ya, karena virus 19 ini. Apakah karena itu dunia akhirnya menguasai gereja? Oh tidak. Allah kita adalah Allah yang tak terbatas dan Dia hadir di rumah Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Dunia tak bisa menghentikan kita untuk tetap berhubungan dengan Bapa di surga, dengan Tuhan. Baik saudara kasih Tuhan, minggu ini temanya agak berubah karena hasil rapat dari gembala-gembala sidang El Shaddai Tarakan beberapa waktu lalu, bahwa tema dalam minggu ini yang sudah tertulis dalam jadwal dirubah menjadi tema pada minggu ini adalah hidup dalam ketekunan. Hidup dalam ketekunan. Baik, mari kita buka Alkitab kita bersama-sama di dalam kitab Yakobus pasal 5 ayat yang ke-11. Kitab Yakobus pasal 5 ayat yang ke-11. Mari kita baca bersama-sama satu ayat ini. Bapak Ibu Saudara yang berada di rumah saat ini, mari buka Alkitabnya. Kita baca bersama-sama. Dalam hitungan ketiga, 1, 2, 3. Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub, dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya, karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Dari kasih Tuhan, dalam kitab Ayub jelas dikatakan bahwa kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Jadi orang yang telah bertekun itu disebut di sini orang yang berbahagia. Jadi kebahagiaan itu bukan hanya karena banyak harta, tapi karena hidup dalam ketekunan atau bertekun itu berbahagia. Itu yang pertama dalam ayat ini. Yang kedua, selain berbahagia dikatakan kamu telah mendengar apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan bagi Ayub. Apa akhirnya yang disediakan Tuhan bagi orang yang bertekun, istilahnya gitu. Nah, kalau kita melihat bagian ini, maka kita akan membuka kitab Ayub. Di situ menceritakan dengan jelas bagaimana Ayub dan siapakah Ayub itu, sehingga Yakobus berani menyebutkan bahwa dia itu berbahagia dan apa yang disediakan Tuhan akhirnya bagi dia, bagi orang yang bertekun. Kalau kita membuka dalam kitab Ayub 1, Ayub pasal 1 ayat 1, saya akan bacakan. Ayub pasal 1 ayat 1 atau ayat yang pertama. Demikian firman Tuhan. Ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur, ya. Jadi Ayub ini jelas laki-laki, kemudian dia saleh dan jujur, tinggalnya di tanah Uz. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Jadi kita melihat bahwa Ayub atau saleh itu, maksudnya atau tekun itu digambarkan demikian. Jadi Ayub ini adalah orang yang satu, dikatakan orang yang saleh. Saleh itu diterjemahkan dalam bahasa Ibrani sebagai orang yang benar dan menyembah Allahnya. Jadi saleh itu benar, hidup benar, caranya benar, dan menyembah Allahnya, apa yang diyakini. Jadi itu saleh. Kemudian yang kedua, selain saleh, ayat 1 itu mengatakan dia adalah jujur. Jujur ini adalah tulus hati, baik budinya, pandangannya benar, dan faithful, setia. Jadi jujur itu tulus hati, baik budi, pandangannya benar dan setia. Yang ketiga,
Dikatakan Ayub ini juga di ayat itu adalah takut akan Allah. Takut akan Allah ini berbicara soal beriman, melaksanakan perintah Tuhan, taat beribadah dan berhati-hati. Kalau dalam Ulangan dikatakan bertindak hati-hati sesuai dengan segala firman yang dituliskan. Jadi takut akan Allah adalah, saya ulangi sekali lagi, beriman, melaksanakan perintah Tuhan, taat beribadah, berhati-hati. Yang terakhir dari 4 kriteria yang ditulis di Ayub pasal 1 ayat 1 ini adalah dia menjauhi kejahatan, atau dikatakan lain, kur itu artinya gini, menolak, menghindari, lari menjauh dan tidak suka dengan kejahatan. Jadi menjauhi kejahatan artinya menolak, menghindari kejahatan, lari menjauh dari untuk melakukan kejahatan dan tidak suka dengan hal-hal yang bersifat kejahatan. Itu Ayub. Dan dalam rangkuman ini dikatakan bahwa Ayub adalah orang yang hidup dalam ketekunan akan kepercayaannya pada Tuhan. Nah, jadi pagi hari ini kita melihat bahwa kalau penulis Yakobus berani mengatakan bahwa kami menyebut mereka yang berbahagia yang telah bertekun, ya jelas. Kenapa? Karena ada 4 karakter bahagia yang dimiliki oleh orang yang hidup bertekun. 1, saleh. 2, jujur. 3, takut akan Allah. Dan 4, menjauhi kejahatan. Saudara kasih Tuhan, dalam ketekunan itu ternyata ada permasalahan. Jadi orang yang saleh, orang yang jujur, orang yang takut akan Allah, orang yang menjauhi kejahatan, itu bukan berarti orang yang tidak punya masalah. Dia memiliki masalah, dan kita lihat permasalahannya dalam bagian ini. Dalam kitab Ayub sudah mengerti bagaimana Tuhan akhirnya bukan Tuhan, seizin Tuhan akhirnya iblis itu merusak kehidupan daripada Ayub. Sehingga dalam keadaan yang luar biasa sengsara itu, kalau kita lihat bagaimana Ayub ya, Ayub itu pertama hartanya dihabisin, yang kedua anaknya yang 10 mati semua, dan yang ketiga adalah tubuhnya penuh dengan luka-luka borok ya, sampai dia harus duduk di dekat abu, kemudian menggaruk-garuk korengnya itu ya, dengan beling, saking mungkin gatalnya itu. Jadi lihat bagaimana dalam kesalehannya, bagaimana dalam kejujurannya, bagaimana dalam takut akan Allah dan menjauhi kejahatan itu dia mengalami hal seperti ini. Tapi lihat, ternyata memang dia tetap bertekun. Coba kita lihat apa yang dikatakan dalam pembacaan kita. Kita lihat dulu di Ayub pasal 1. Ketika Ayub mengalami kejadian itu, apa yang dia katakan? Ayub pasal 1 ayat 21, saya akan bacakan. Ayub 1 ayat 21. Katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Bagian ini kita melihat bagaimana ketika ketekunan Ayub, atau dalam rangkuman tadi kesalehannya, kejujurannya, takut akan Allah dan menjauhi kejahatannya itu teruji, dia tetap hidup dalam ketekunan. Dia tetap berkata bahwa Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Aku datang tidak bawa apa-apa, aku pulang pun tidak bawa apa-apa. Bahkan ayat 22, lihat, ayat 22 dijelaskan, dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Jadi kita melihat dalam kesengsaraan itu Ayub masih tetap bertekun dan dia tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Padahal kita tahu Ayub tidak melakukan kesalahan. Jujur, saleh, takut akan Allah, menjauhi kejahatan, dan dia bertekun dalam 4 hal itu. Tapi ketika dia mengalami hal seperti itu, dia tidak berubah. Dia tetap hidup bertekun di dalam Tuhan. Pasal 2 ayat 10. Pasal 2 ayat 10, ini menarik sekali. Pasal 2 ayat 10
itu ketika istrinya, ya, istrinya Ayub, kita baca dulu sebelumnya, ya, karena di ayat 10 itu Ayub yang menjawab, tapi sebelumnya di bagian atasnya, baik, mari kita baca bersama-sama Ayub pasal 2 ayat yang 9 dan 10. Maka berkatalah istrinya kepadanya, istrinya Ayub ini ngomong sama Ayub, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Jadi rupanya dalam kesengsaraan itu hartanya habis dan semuanya habis, kemudian tubuhnya juga habis digerogoti oleh koreng dan sebagainya itu, oleh barah yang dikatakan kulit ganti kulit itu oleh iblis. Dia tetap bertekun sehingga istrinya heran, dan istrinya berkata, masih bertekunkah engkau? Ya, dengan kata lain, jadi selama permasalahan itu Ayub tetap bertekun. Ya. Masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Ayat 10. Tetapi jawab Ayub kepadanya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. 2 kali ayat itu mengatakan dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya dan tidak mengatakan yang tidak tentang Allah. Dan ke situ, dalam situasi yang saat ini sedang melanda seluruh dunia dengan ada namanya virus ini, ya kadang-kadang ada yang menyalahkan, ini hukuman dari Tuhan, ini cobaan, ini karena dosa manusia dan sebagainya. Ya. Tetapi kita melihat contoh dari Ayub, dia tetap bertekun walaupun keadaan berubah. Memang dengan adanya virus ini semua berubah, keadaan berubah. Ya, kita melihat dalam ruangan ini saja, saya sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara di rumah, cuma 4 orang, saya mengkhotbahi hanya 4 orang dalam ruangan ini. Ya. Nah, berubah, sistem ibadah berubah, sistem keuangan berubah, sistem penjualan berubah, semuanya berubah. Dunia dikagetkan dengan perubahan ini. Orang yang dulu berjabat tangan sekarang tidak berjabat tangan. Dan diuntungkan dengan adanya teknologi sekarang. Coba ini terjadi dulu, mungkin 20 tahun lalu, ya. Maka mungkin ya tidak akan ada ibadah gitu ya secara online. Nah, apakah kita mau menyalahkan Tuhan dalam keadaan seperti ini? Oh tidak, Tuhan ingin melihat bagaimana juga ketekunan kita dalam keadaan seperti ini. Apakah dalam situasi seperti ini kita tetap bertekun dalam ibadah kita di rumah-rumah, atau dalam bertekun dalam iman kita kepada Tuhan seperti kita berada dalam pertemuan-pertemuan ibadah, atau kita merasa aduh hambar kalau ibadah di rumah. Ibadah di gereja kayaknya lebih afdol, kayaknya Tuhan lebih terasa hadir di situ. Padahal mungkin saat ini Tuhan sedang menguji iman dan ketekunan kita. Apakah kita percaya Dia hadir di mana saja? Atau kita menganggap Dia hadir hanya di gereja? Tapi dengan kata lain saya tetap merindukan ibadah seperti yang dulu-dulu. Kangen dengan Bapak Ibu Saudara-saudara yang berada di rumah. Kita tidak tahu sampai kapan ini terjadi. Ya, entah 1 bulan lagi, entah 2 bulan lagi, entah 3 bulan lagi, entah juga sampai akhir tahun dan tahun depan. Tidak apa-apa ketika kita bertemu ada perubahan juga dalam diri Bapak Ibu. Ya, ada yang rambutnya dulu hitam sekarang jadi putih, dulu yang kulitnya hitam sudah mulai agak putih karena di rumah terus, kan begitu. Yang kurus kemudian ketemu, ternyata sudah gemuk, yang gemuk, ternyata ketemu sudah langsing. Ada perubahan. Dan yang terpenting adalah bagaimana perubahan iman kita yang dulu kerdil sekarang mulai bertumbuh dan mempercayai Allah, bisa bertemu dengan Allah dalam rumah, membangun mesbah Allah di rumah, dan kemudian ibadah itu sebagai ibadah yang hidup di dalam diri kita. Kan ada orang yang punya iman
punya iman dan pengetahuan iman itu ada dalam dirinya, sehingga dia berkata bahwa omnipresent, Allah hadir di mana saja. Tapi ada yang imannya adalah iman yang harus berkumpul baru menganggap Tuhan hadir. Padahal firman Allah berkata, di mana 2 atau 3 orang berkumpul sepakat memanggil nama Tuhan, Tuhan hadir. Dan saya yakin Tuhan hadir dalam ruangan ini, yang kami 5 orang ini, dan juga Tuhan hadir di rumah Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Oleh sebab itu, mari kita tetap bertekun kepada Tuhan, karena ketekunan itu penting. Tadi dikatakan ketekunan itu membuat kita berbahagia. Dan yang kedua, ketekunan itu juga akan menghasilkan sesuatu. Kita lihat dalam kitab Ayub, ya, saudara baca di bagian akhir dari kitab Ayub, bagaimana hasil daripada ketekunan Ayub itu. Apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya. Kenapa? Karena ayat ini jelas mengatakan, Yakobus 5 ayat 11, karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Ia mengasihi kita, Ia menyayangi kita, Ia ingin iman kita bertumbuh di tengah situasi yang mungkin susah sukar. Ia ingin iman kita bertumbuh. Ia ingin kita tetap punya hubungan dengan Bapa di surga, dengan Dia. Nah, saudara yang kasih Tuhan, mungkin kita pernah membaca ayat ini. Ini ayat yang sering kita baca, saya bacakan saja. Bahwa ayat ini mengingatkan kepada kita bahwa segala yang terjadi itu sepengetahuan Tuhan. Yakobus 5 ayat 7 saya akan bacakan. Karena itu saudara-saudara, bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Jadi dengan kata lain, dalam situasi seperti ini, ketekunan penting, atau Yakobus 5 ayat 7 berkata, sabar. Sabar adalah kunci menghadapi krisis, menghadapi penderitaan. Karena ayat ini, Yakobus 5 ayat 7 berkata, akan menghasilkan buah. Ya, buah atau bahasa aslinya situ timnos, yang artinya terhormat, berharga. Ketika kita sabar menghadapi penderitaan sampai kedatangan Tuhan seperti petani, maka dia akan mendapatkan hasil yang berharga, akan menumbuhkan sukacita. Ayat ke-8, Yakobus 5 ayat 8, kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Jadi meneguhkan hati di sini sterizo, artinya gini, menguatkan, menegakkan, menetapkan, mendirikan, mengambil keputusan untuk meneguhkan hati sampai kedatangan Tuhan. Karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Kita baca banyak bermunculan tafsiran-tafsiran ketika COVID-19 ini merajalela di seluruh dunia, dan berkata Tuhan sudah mau datang. Ya mungkin saja. Oleh sebab itu, mari siapkan hati kita. Hiduplah dalam ketekunan seperti Ayub. Dan jangan kita bersungut-sungut. Ayat 9. Saudara-saudara, Yakobus 5 ayat 9. Saudara-saudara, janganlah kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan. Tidak boleh mempersalahkan, oh ini gara-gara negara ini sehingga semuanya tersebar, kita jadi susah dan sebagainya. Saudara-saudara, janganlah kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan supaya kamu jangan dihukum. Ya, karena penghakiman itu adalah milik Tuhan. Jadi kita tidak boleh saling mempersalahkan. Oleh sebab itu, mari kita Jemaat El Shaddai 1 dan jemaat yang lain yang mungkin menonton di mana saja saudara berada saat ini, hiduplah dalam ketekunan. Contohilah Ayub. Kita melihat bagaimana Ayub mendapat sesuatu yang baik sekali, mendapat sesuatu yang luar biasa. Oleh sebab itu dikatakan, disebut berbahagia orang yang bertahan, orang yang berdiri teguh. Nah, saudara, bertekun ini sering disebut, biasanya ya, disebut dengan kata hupomone. Hupomone itu bahasa Yunani yang berarti gini, dengan penuh kesabaran dan ketabahan. Jadi ketekunan itu adalah penuh kesabaran dan ketekunan atau kemampuan untuk bertahan pada posisi
yang melampaui batas kemampuan kita. Jadi hupomone dengan penuh kesabaran dan ketabahan dan punya pengharapan. Karena Allah adalah sumber pengharapan. Jadi kualitas rohani kita itu tidak mudah dipadamkan oleh situasi apapun ketika kita punya ketekunan. Ketika saudara hidup dalam ketekunan, maka kualitas rohani saudara akan bertumbuh dan tidak akan mudah dipadamkan oleh situasi apapun juga, termasuk situasi seperti ini. Jadi kualitas rohani itu bernama ketekunan. Hiduplah dalam ketekunan, maka saudara akan melihat hasil akhir yang luar biasa yang Tuhan sediakan bagi mereka yang percaya berharap kepada Tuhan. Demikian renungan pada minggu ini. Mari kita dalam sepanjang hidup kita seperti Ayub, hidup dalam ketekunan, miliki sikap yang benar dalam menghadapi setiap masalah dalam hidup ini. Seperti Ayub, dia tidak mengatakan yang tidak-tidak terhadap Allah. Dia tidak menuduh Allah berbuat yang curang dalam dirinya. Oleh sebab itu dia diberkati hasil akhirnya oleh Tuhan, karena Tuhan Maha Pengasih dan Penyayang. Mari tundukkan kepala saudara sejenak, merenungkan kebenaran firman